Mi'rajnya orang yang beriman lewat sholat. Ketua Robitoh linglung gara-gara Mi'raj si Fakih Muqaddam yang berlebihan sehingga terjerumus dalam kesesatan. Baik teman-teman, yuk kita simak video ini sampai tuntas agar kita tidak linglung seperti Ketua Robitoh gara-gara Mi'raj si Fakih Muqaddam. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para subscriber, para followers, para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, urusan Mi'raj ini sebenarnya sudah lama kita bahas. Bahkan para kibin-kibin ini ya sudah berusaha untuk melindungi, memelintir, mentakwil demi menyelamatkan komentarnya si Fakih Muqaddam yang sangat berlebihan, yang menabrak undang-undang akidah, undang-undang pembatasan di dalam mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, pembelaan itu tidak pernah sukses karena perbuatan sesat, perilaku sesat tidak akan pernah mampu dibela dengan apapun. Yang sesat tetap sesat. Baik, oleh karena itu, Ketua Robitoh dalam video yang akan kami tampilkan ini berjuang dan berusaha untuk ngeles. Karena ditutup-tutupi sudah tidak bisa, ditakwil-takwil juga sudah tidak pernah sukses. Akhirnya pingin ngeles bahwa Mi'raj si Fakih Muqaddam ini sama seperti mi'rajnya para wali, yaitu sholat. Di sini berarti Ketua Robitoh sudah linglung karena ini tidak sesuai dengan data dan fakta ilmiahnya yang tertulis dalam kitab kaum Ba'alawi. Kalau mi'rajnya para wali yaitu sholat atau mi'raj manamiyah atau mi'raj ruhiyah atau mi'raj qalbiyah itu sudah terkonfirmasi di dalam kitab-kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayangnya mi'rajnya si Fakih Muqaddam itu urijabi ila sidratil muntaha. Itu mi'raj badaniyah, sebagaimana peristiwa Mi'raj itu terjadi pada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sudah menabrak ijma ulama, sepakat para ulama bahwa tidak akan pernah terulang Mi'raj badaniyah yang sudah terjadi pada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada sosok siapapun, kecuali si Fakih Muqaddam yang berani mengeklaim peristiwa mulia tersebut karena ingin merampas keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berdalih karomah. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan secara rinci di dalam mengkantor si Ustadz Anjir Ubaidillah itu. Katanya kalau Mi'raj itu sudah terkonfirmasi oleh 5 tokoh ulama sufi. Sudah kami jelaskan semua itu secara rinci dan sudah kami ungkap dan kami bongkar kepalsuan yang disampaikan oleh si Ustadz Anjir itu dalam video sebelumnya. Coba teman-teman kalau ingin tahu jawabannya secara rinci, tonton video itu. Baik, biar tidak panjang lebar, yuk kita saksikan video Ketua Robitoh yang linglung ingin ngeles dari
mi'raj yang disepakati oleh para ulama bahwa itu adalah perbuatan atau klaim yang sesat. Baik, biar tidak linglung seperti Ketua Robito, yuk kita saksikan bersama-sama berikut videonya. Selamat menyaksikan. Mi'rajnya orang yang beriman lewat sholat. Lewat sholat. Karena itu orang yang beriman ini bisa mi'raj, tapi bukan seperti mi'rajnya Nabi, bukan seperti mi'rajnya para malaikat, tapi mi'rajnya orang yang beriman melalui sholat. Dan itu kadang-kadang heran juga sih, orang belum tahu, belum ngerti kok kadang-kadang mengkritik itu. Mi'rajnya aulia itu ada, tapi bukan sampai ke Sidratul Muntaha yang sana, lewat sholatnya. Begitulah teman-teman. Ketua Robito ini ingin ngeles bahwa mi'raj orang mukmin itu lewat sholat, katanya. Mi'rajnya para wali itu melalui sholat, bukan cuma sholat. Mi'rajnya para wali itu yang sebenarnya melalui roh, melalui kolbi, seperti yang terjadi kepada Abu Yazid Al-Bustami, terus melalui mimpi atau di bawah alam sadar. Itu mi'rajnya para wali, bukan nyata seperti mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketua Robito menggerutu. Ada orang yang tidak mengerti, katanya, artinya belum paham tentang mi'rajnya si Faqih Muqaddam, lalu mengkritik. Menurut dia tidak paham. Padahal ini sudah jelas dengan lafaz yang sharih bahwa si Faqih Muqaddam sudah mengeklaim urija bi ila sidratil muntaha yang tertulis dalam kitab Syarhul Ainiyah. Baik, biar tidak dianggap framing atau memfitnah atau memelintir, yuk kita dengarkan penjelasan dari Raja Kibin, Mukibin paling akut, Pak Idrus Romli. Ya, Ustadz Idrus Romli, biar menjelaskan kepada kita semua tentang data ilmiah yang tertulis dalam kitab Syarhul Ainiyah. Bagaimana si Faqih Muqaddam itu sudah menulis surat kepada gurunya bahwa dirinya dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sidratul Muntaha. Ini yang ditentang oleh si Ketua Robito. Baik, yuk kita dengarkan videonya, penjelasan Pak Ustadz Idrus Romli tentang mi'raj si Faqih Muqaddam yang ditulis dalam kitab Syarhul Ainiyah. Selamat mendengarkan. Ayo Pak Idrus, jelaskan kepada kita semua. Lihat dalam kitab Syarah Al-Ainiyah. Al-Ainiyah ini nazam yang dikarang oleh Sayyidina Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi. Lalu syarahnya ditulis oleh As-Sayyid Asy-Syarif Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi Ba'alawi. Nah, pada halaman 158 ada keterangan masalah mi'raj ini. Gimana? Wa kana min jumlati ma kataba bihi ila Syekh Sa'din annahu qala urija bi ila sidratil muntaha sab'a marrat wa fi riwayatin 27 marrah fi lailatin wahidah wa fi riwayatin 70 marrah. Jadi ada 3 riwayat. Di antara isi surat Al-Faqih Al-Muqaddam kepada Syekh Sa'ad, salah satu gurunya, beliau berkata, aku telah dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha sebanyak 7 kali. Dalam satu riwayat 27 kali dalam semalam. Dan dalam satu riwayat 70 kali. Jadi ada 3 riwayat. Ada yang bilang 7 kali. Ada yang bilang 27 kali semalam. Ada yang 70 kali. Yang 7 dan 70 kali ini gak disebutkan. Ini semalam atau beberapa malam. Nah, itu penjelasannya Pak Idrus, teman-teman. Bahwa si Faqih Muqaddam mengirim surat. Itu ditulis dalam kitab Syarhul Ainiyah. Iya. Katanya si Ketua Robito, mi'rajnya para wali itu melalui sholat, bukan mi'raj kepada Sidratil Muntaha. Terus,
Data yang sudah ada dalam kitab Syarhul Aini yaitu Pak Robi itu bagaimana? Anda ini linglung apa pikul? Atau pura-pura lupa dan tidak tahu? Sehingga Anda bisa mengelabui umat. Kalau mi'rajnya si Faqih Muqaddam itu seperti sholat. Seperti yang sudah ditakwil oleh para kibin-kibinnya. Sebenarnya ini sudah ketahuan Ketua Robito dan para kibin-kibinnya itu untuk membela klaim sesat si Faqih Muqaddam ini. Sudah ketahuan kesulitannya mereka untuk menutup-nutupi itu. Kalau kita merujuk kepada kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang sudah dinukil oleh Hadratus Syekh dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa barang siapa yang mengeklaim dimi'rajkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam tanda kutip kepada Sidratul Muntaha, itu bukan cuma sesat, kafir. Hadratus Syekh menukil dari Qadhi Iyad dalam kitab Syifanya. Dan ini sudah kami sampaikan secara rinci dalam video kami sebelumnya di saat mengkanter si Ustadz Anjir Ubaidillah. Begitu teman-teman. Ini sudah jelas. Ini berikut kitabnya. Untuk Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini kitabnya. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada halaman 20 dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hadratus Syekh menukil qala Qadhi Iyad fi Syifa. Qadhi Iyad telah berkata dalam kitab Asy-Syifa. Dulu saya ngaji pada Sayyid Hatam alhamdulillah, dan mendapatkan ijazah langsung dari beliau. Baik. Inna kulla maqalatin sarahat binafyir rububiyyah awil wahdaniyah au ibadatin wairillah. Ini ya. Jadi artinya setiap perkataan yang soreh jelas dengan mentiadakan ar-rububiyah, au al-wahdaniyah wa wahdaniyat Allah, au ibadah kepada selain Allah, ila qaulihi pada akhir paragraf kedua, fadzalika kulluhu kufrun bi ijma'il muslimin. Pernyataan itu semua kafir, membuat orang itu kafir. Bi ijma'il muslimin, dengan ijma' kaum muslimin. Jelas, kafir yang menyatakan seperti itu. Kemudian Qadhi Iyad menambahkan, perhatikan di paragraf berikutnya, wa kadzalika man idda'a mujalasat Allah. Dan begitu juga, artinya kufrun bi ijma'il muslimin, orang-orang yang mengeklaim mujalasat Allah, duduk bersama Allah. Baik. Wal uruj ilaih, dan mi'raj kepada Allah. Mahallus syahid di sini, biar tidak melebar. Ini juga kufrun bi ijma'il muslimin. Jelas. Ini pernyataan Qadhi Iyad yang dinukil oleh Hadratus Syekh dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana dengan klaim si Faqih Muqaddam yang mengaku urijabi ila sidratil muntaha? Kalau kita mengacu kepada kitab ini, kita bersandar terhadap kitab ini, kita berpedoman dengan kitab ini, maka klaim Faqih Muqaddam itu kufrun. Sekarang tinggal pilih, mau bersandar kepada si Faqih Muqaddam yang tidak pernah menjaga batasan-batasan Allah di dalam berakidah, apa kita ikut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah disepakati oleh kaum muslimin, yang sudah disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa mengeklaim mi'raj itu kepada Sidratil Muntaha itu kafir. Bukan saya yang mengkafirkan. Ingat. Yang mengkafirkan ini adalah Al-Imam Qadhi Iyad dalam kitab Syifanya yang disetujui bahkan dinukil oleh Hadratus Syekh. Ini orang NU loh. Pedoman orang-orang NU di dalam berakidah ialah
kitab-kitab dan rujukannya itu kepada kitab-kitab Hadratus Syekh. Nah, sekarang orang NU percaya si Faqih Muqaddam dengan klaim mi'rajnya kepada Sidratul Muntaha, apa percaya kepada risalah yang sudah ditulis oleh Hadratus Syekh dalam kitabnya yang dinukil dari Syekh Qadhi Iyad, yang katanya Syekh Qadhi Iyad ini adalah merupakan ijma' kaum muslimin, kecuali si Faqih Muqaddam dan kaum Ba'alawi. Begitu teman-teman. Nah, mungkin ya katanya kibin-kibin ya, ada saudara-saudara saya di Madura. Oh, itu kan ditakwil, itu sholat. Terus Sidratul Muntahanya ditakwil apa? Mungkin ya kasih tahu saya. Mungkin ya saya kasih tahu. Mungkin Pak Kibin Sidratul Muntahanya itu ditakwil sebagai musola atau masjid. Mi'rajnya itu sholat, terus Sidratul Muntahanya itu musola. Jadi urija ila musola. Takwilannya kalau mau ditakwil. Kalau tidak ditakwil kafir. Iya. Jadi Sidratul Muntaha itu musola. Terus di sini kan ditulis halaman 20. Nih di buku khurafat kami. Halaman 9, halaman 20 ini. Halaman 20. Nih. Halaman 20. Wa ani Syekh Al-Kabir Al-Arif Billah Fadl bin Abdullah radhiyallahu annahu kana yaqul wa dabbatul faqih Muhammad bin Ali ta'rifu turuqas sama kama ta'rifu turuqal ard. Ini dalam kitab Jauharus Syafaf. Sumbernya hurufatnya kaum Ba'alawi adalah Jauharus Syafaf. Yang pertama, yang kedua adalah Al-Burq Al-Musyiko. Dalam Jauharus Syafaf pada halaman 95 bahwa tunggangan si Faqih Muqaddam, kendaraan si Faqih Muqaddam hafal jalan-jalan di langit seperti hafal jalan-jalan di bumi. Nah, di sini Dabbatul Faqih yang katanya kambing betina. Ini mau ditakwil apa kaum kibin? Kalau tidak dapat solusi, saya kasih solusi. Oh, berarti ini sejadahnya. Seperti Aladin terbang. Jalan-jalan di langit. Terus langitnya ini mau ditakwil apa? Langitnya ini. Oh, langitnya ditakwil tarim. Jadi hafal jalan-jalan di tarim. Begitu. Astagfirullahaladzim. Ini klaim-klaim sesat seperti ini. Mau dibelan-belani seperti apa yang nggak bisa. Mau diumpetin seperti apa yang nggak bisa. Ya tetap sesat. Seperti itu teman-teman. Baik. Sudah jelas ini kepikunan atau linglungnya si ketua Robito yang mengeklaim bahwa mi'rajnya si Faqih Muqaddam itu sholat seperti mi'rajnya para aulia. Di situ. Nah, kenapa saya bilang kalau si ketua Robito ini pikun? Karena ini tidak sesuai dengan data yang ada di kitab Syarhul Ainiyah yang tadi sudah dijelaskan dan disampaikan secara jelas oleh Pak Idrus Siraja Kibin. Uri Jabi katanya. Pak Robito Uri Jabi ila Sidratil Muntaha. Atau Pak Robito sekarang mau tobat bahwa itu sudah nggak jadi, itu bohong, itu anggap bohong lah. Jadi klaim Uri Jabi ila Sidratil Muntaha itu klaim bohong agar si Faqih Muqaddam bisa diselamatkan dari penetapan hukum kafir atau sesat dari para ulama. Anggap itu bohong. Kalau Pak Robito mau, ya kalau ingin bertahan atas klaim sesatnya si Faqih Muqaddam, ya enggak masalah. Kan begitu teman-teman. Jadi sudah jelas bahwa ulama sudah sepakat. Dan kami juga merinci penjelasan si Anjir Ubaidillah ketika menukil dari Imam Al-Qushairi di kitab Kitabul Mi'raj karya Abul Qasim Al-Qushairi. Imam Qushairi menjelaskan pada kitab tersebut pada halaman 135. Perhatikan. Ini datanya. Baik, kami bacakan. Qila ammal mi'raj bil badan falam yunqal an wahidin walam yukhbar anhu annahu kana lahu. Yang artinya, adapun mi'raj dengan badan maka tidak pernah dinukil an wahidin dari satu orang pun dari kalangan ulama.
Walam yukhbar, dan juga tidak pernah dikabarkan dari para ulama, dari satu tokoh pun dari kalangan ulama, tidak pernah dikabarkan bahwa sesungguhnya ada mi'raj dengan badan. Wala yab'ud ayyuqala inna dzalika la yakunu li ghairil mustafa bil ijma. Dan tidak jauh sesungguhnya dikatakan bahwa hal tersebut mi'raj dengan badan itu tidak pernah terjadi terhadap selain Al-Mustafa, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ijma, dengan ijma ulama. Kemudian setelahnya dirinci mi'raj manamiyah, mi'raj ruhiyah, mi'raj qalbiyah, seperti yang terjadi kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Itu hal yang lumrah dan kaprah kita dengar di kalangan ulama-ulama dan tokoh-tokoh sufi. Seperti itu, teman-teman. Berarti klaim si Faqih Muqaddam yang mengeklaim urijabi ila sidratil muntaha itu menabrak ijma ulama. Dan tidak satu pun dari tokoh-tokoh ulama sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Imam Qushairi, tidak satu pun dikabarkan atau dinukil dari tokoh-tokoh ulama manapun mengeklaim mi'raj badan terhadap Sidratil Muntaha, kecuali si Faqih Muqaddam. Jelas nggih? Jadi menurut pendapat Hadratus Syekh dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang dinukil dari kitab Qadiyat dalam kitab Syifa'nya, klaim Faqih Muqaddam itu al-uruj ilaih itu kafir. Menurut pendapat Imam Al-Qushairi dalam kitab Mi'rajnya, klaim itu menabrak kesepakatan atau dalam tanda kutip ijma ulama. Berarti klaimnya si Faqih Muqaddam menurut Qadiyat dan Hadratus Syekh ini kafir. Jelas. Menurut Imam Qushairi menabrak ijma. Kalau menabrak ijma, sebagaimana sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Nah, itu jadi klaimnya si Faqih Muqaddam. Sudah jelas, teman-teman. Jadi Pak Robito, kalau Anda ingin selamat dan para kibin, yastabri, membebaskan diri dari klaimnya si Faqih Muqaddam. Jika tidak, maka Anda akan terjerumus terhadap kekufuran seperti yang disampaikan oleh Qadiyat dalam kitab Syifa'nya dan Hadratus Syekh dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaahnya, dan juga Anda akan menabrak kesepakatan kaum muslimin yang sudah ditulis oleh Imam Al-Qushairi dalam kitab Al-Mi'rajnya. Jika tidak membebaskan diri dari klaimnya si Faqih Muqaddam yang sesat itu, maka Anda akan terjerumus dalam keyakinan si Faqih Muqaddam, akidah yang menabrak batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, semoga penjelasan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua sehingga kita mampu membedakan antara yang sesat, antara yang benar, antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan akidah yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga kita lebih berhati-hati dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebodohan dan kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.